Oke, ada satu momen unik nih saat Isiki menyebutkan kata Otsutsuki. Ya, ada banyak sekali bentuk doujutsu, entah itu Jogan atau bahkan Byakugan. Tapi itu banyak sekali loh. Seperti yang kita tahu pula, Jogan sendiri memang setelah melawan Urashiki tak pernah muncul kembali. Selain cerita ini yang membahas tentang karma, akan sangat menarik lagi jika Jogan dan karma ini bisa disaksikan kembali. Tapi gini, kesamaannya kedua hal hebat ini bersumber dari seorang Otsutsuki. Nah, sekarang ini tambah relate lagi nih teman-teman, setelah hiatusnya Boruto ini akan kembali menuju time skip. Dan akhirnya nih masa kejayaan Jogan dimulai dari sana nanti. Ketambahan Sarada yang juga sudah membangkitkan Mangekyou Sharingan-nya ini akan menarik lagi jika mengingat beberapa chapter ke belakang pula. Karena sudah dikatakan Jogan ini lebih mengesankan daripada Sharingan dasar. Dan itulah dojutsu yang dibilang sebagai seni teknik ilahi tertinggi dalam kalangan teknik Shinjutsu Otsutsuki. Ini adalah eranya Jogan. So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai era kejayaan Dojutsu Jogan dan masa time skip ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Kala itu Jogan itu di kejadian itu memang bangkit secara sendirinya. Artinya saat itu terjadi pertarungan antara pengguna Dojutsu Jogan serta Rinnegan. Namun masalahnya itu gini, apa yang menyebabkan Jogan itu aktif? Kemarin kita sudah memberikan dua pembahasan juga mengenai Jogan dan beberapa referensinya. Dan teori kami itu mungkin benar nih, di mana Jogan itu beresonansi atau terpengaruh di mana Urashiki berulang kali melakukan dimensi ruang waktu. Nah, jadi karena itulah Jogan meresponnya nih. Dan karena kondisi ini dulu juga pernah terjadi pada saat dimensi Monster Nue, tak hanya dalam kasus Urashiki. Selain itu ini baru kemungkinan besar saja sih, tapi jika diberatkan memang menarik lagi. Jogan sepertinya bisa melihat sedikit ke masa depan. Bahkan mata ini bisa melihat jelas dan memperhitungkan nih di mana Urashiki akan keluar dari dimensi ruang dan waktu miliknya. Sebelumnya mungkin cuma Urashiki yang paham benar apa itu tentang dunia shinobi, tapi juga belum tahu juga tentang Otsutsuki lain seperti Shibai dan juga para pendahulunya mungkin kalau ada. Nah, sebelum tahu nggak, nama Jogan itu awalnya yang memberikan itu adalah animator dari pihak Boruto loh. Nah, dia itu menggambar Boruto merawat matanya dengan tetesan air dengan tulisan Jogan. Nah, menariknya di episode saat itu pun Urashiki sedikit terkejut ketika melihat mata itu. Bahkan ia secara langsung mengatakan, "Oh, itu Jogan ya." Tak hanya itu nih, Urashiki tampaknya sedikit khawatir tentang dojutsu tersebut. Ia sebut sebagai Jogan merupakan mata yang cukup merepotkan. Dan bayangin aja nih, dua genin dengan Jogan satu bisa mendesak bahkan mengetahui keluarnya dengan jikukan itu. Jadi ini tidak mengherankan kenapa Urashiki sedikit terkejut kala itu melihat Jogan. Nah, semakin kesini setelah Eida sempat menggunakan Almighty God Omnipotent ini, Jogan memang ditunggu-tunggu untuk bangkit. Karena setelah Sarada membangkitkan Awakening Mangekyou Sharingan-nya, kami pikir nih bagian lain dari Shinjutsu teknik seni ilahi ini juga akan dimunculkan. Karena karma sendiri yang notabene adalah bagian dari teknik seni ilahi itu juga sudah banyak diungkapkan pula. Ini hanya menunggu waktu soal Jogan. Nah, jika kita ingat pula nih, memang ada fungsi Jogan dan hubungannya dengan karma. Karena sekarang pun mata kanan Boruto juga sudah tergores nih oleh Kawaki karena dia melindungi Sarada. Artinya wadah tempat bangkitnya Jogan ini sudah siap dan tinggal menunggu waktu saja. Kita langsung flashback ke momen awal nih. Di era Boruto dewasa saat menghadapi Kawaki, di sana Konohagakure itu hancur besar-besaran. Bahkan patung wajah Hokage juga rusak kala itu. Yang menjadi menariknya pula adalah untuk pembahasan ini mengenai Boruto sudah bisa mengendalikan karmanya itu. Atau gini deh, mungkin lebih tepatnya Momoshiki Mode. Dalam chapter 43 kemarin yang tidak diketahui, Boruto juga dirinya mengambil cakra dari ayahnya kala itu untuk menggunakan Rasengan besar. Bahkan yang lebih keren lagi itu adalah Boruto mungkin tidak sadar jika dirinya sedang terbang. Nah, sekarang dia sudah cukup bisa mengendalikan hal-hal tersebut dengan Boroshikinya. Terus pertanyaan berarti di saat melawan Kawaki ia sudah bisa mengendalikan kemampuan dari Otsutsuki ini dong? Ya, kalau dilihat ini pasti sepertinya. Pasalnya usia Boruto juga sudah dewasa dan ia juga memiliki jubah seperti yang digunakan Sasuke serta katana mirip dengan punya Sasuke. Dalam artian Boruto sudah bisa mengendalikan karma miliknya. Nah, cuman yang menjadi kita penasaran itu adalah apa mungkin nih wujud sempurna karma Boruto ini tidak memiliki tanduk seperti di opening 1 dahulu.
Nah, secara saat itu pun ada hubungan yang terlihat dengan Jogannya di episode pertama. Sementara untuk chapter kala itu, ketika dalam mode itu Boruto kembali mengeluarkan tanduknya. Dari sini memang Boruto memiliki kesamaan dengan Kawaki nih, dimana hasil dari karma yang didapati dari seorang Otsutsuki membuat mereka mengaktifkan tanduk di kepalanya. Tapi mungkin juga nih karena tanduknya itu sudah beberapa chapter ke belakang Boruto patahkan, memang tanduk dalam Boruto itu tak akan seperti dengan Kawaki. Nah, lalu pertanyaan sekarang nih, apa sih kegunaan Jogan itu sendiri? Fungsi sebenarnya itu kira-kira seperti apa? Karena banyak yang penasaran pula, sebenarnya karma dan Jogan saat ini masih bertolak belakang gak sih? Apa dua teknik Boruto ini sudah keduanya bisa bersatu dan dikendalikan oleh Boruto? Ya, jawabannya itu belum, atau belum sama sekali lah. Untuk Jogan sendiri, Boruto itu bahkan tidak bisa mengaktifkannya. Mata tersebut terkadang otomatis bangkit dengan sendirinya nih jika Boruto dalam keadaan terdesak atau melawan musuh yang selalu kuat. Asal menghadapi Urashiki kala itu dan Momoshiki sendiri contohnya. Tetapi kasus karma, Boruto sekarang ini sudah cukup bisa untuk mengendalikan hal itu. Nah, kemampuan ini bangkit jika Boruto itu menghadapi musuh kuat dan dirinya terdesak nih. Dan juga ada hal lain yang menyebabkan karma itu bangkit, yaitu adalah sebuah resonansi. Faktanya karena Boruto sendiri itu berhubungan dengan milik Kawaki nih, dan kodenya itu bisa aktif secara bersamaan. Bahkan di chapter kala itu, cara ia membebaskan Naruto dari Cycle Jigen dengan menyatukan karma dari Kawaki. Nah, jadi kami pikir fungsi Jogan sebenarnya itu mungkin Tsunade sudah jauh-jauh menerka ke depannya melalui perantara si Otsutsuki itu. Jika Boruto memiliki kekuatan besar lain dalam dirinya, dan itulah sebabnya Jogan sebagai alternatif agar Boruto menguasai teknik itu nih. Dan meskipun tujuannya itu Jogan jelas nih untuk melawan kejahatan dan menerangi dunia shinobi, namun sampai sekarang memang masih banyak misteri mengenai dojutsu yang satu ini. Ketambahan pula Boruto sekarang dicap sebagai villain besar dalam dunia shinobi. Pembahasan seputar Jogan itu semakin kesini semakin seru lagi nih, karena sekarang para Otsutsuki dan perubahan dalam modenya itu menjadi asumsi-asumsi menarik. Jika pada nantinya Jogan itu akan berperan sangat krusial lagi nih. Setelah gugurnya Ishiki dan munculnya banyak mata seperti Jogan, setelah Shinkout berbicara dengan tuanya itu menjadi gambaran lebih bahwa Jogan kemungkinan pula adalah God Age di era Boruto ini. Percakapan itu kira-kira ilustrasinya seperti ini. Quote, pengikutku yang setia dan terkasih, karena putih tanpa sebuah wadah itu adalah warisanku untuk dirimu dalam bentuk kekuatan murni. Dengan karma putih itu, quote, kau akan memiliki tekad kekuatan seorang Otsutsuki. Jiwaku akan segera padam, tapi tekad seorang Otsutsuki tak boleh berhenti. Kamu akan memberikan makanan Kawaki dan Boruto ke Jubi dan menumbuhkan pohon dewa. Makanlah buah cakra yang tumbuh itu nanti, quote, dan perbaharuilah tubuhmu. Ketahuilah, quote, kau akan menjadi seorang Otsutsuki yang baru. Lalu laplah semua kehidupan dari semua bintang di alam semesta ini. Teruslah berkembang sampai kau menjadi satu-satunya dewa di alam semesta ini. Patung yang digambarkan itu mungkin adalah beneran gambaran dewa tertinggi dari Otsutsuki, atau mungkin saja itulah Shibai, God of Shibai, dan Jogan terlihat dan juga terlibat di sana mungkin. Cerita Boruto ini sebenarnya adalah adaptasi dari klan Hyuga lebih lanjut lagi nih, tapi dengan versi lebih nenek moyang mereka yaitu Otsutsuki jawabannya. Dan jika Hyuga memiliki Byakugan yang legendaris itu, Otsutsuki adalah pemilik Byakugan pertama dan sumber dari segala kekuatan dojutsu. Semuanya bersarang dari seorang Otsutsuki. Masuk akal memang jika sebenarnya masih ada satu jenis mata lagi yang sangat terkenal di seantero anggota Otsutsuki, dan mata itu mungkin saja milik God Otsutsuki atau sesuatu para Otsutsuki jaga. Ya, Jogan mungkin alasan terbesarnya nih. Nah, gimana? Apakah ketika cerita Boruto masuki time skip ini nanti dan sudah membahas soal Jogan nih, semuanya akan terungkap kebenaran tentang God of Otsutsuki? Cerita Boruto sudah tak hanya antara shinobi dan 5 negara besar lagi, tetapi lebih besar dari itu semuanya. Itu semua sudah melewati antar universe nih dan alam semesta dengan berjuta-juta misterinya. Pertanyaan sekarang, tapi kenapa ya mata Jogan Boruto itu hanya ada satu? Ada yang bisa nebak nggak? Kami sih berpikiran kenapa Jogan hanya ada satu untuk Boruto. Dari sini persiapan kalian nih untuk akhir-akhir tahun Boruto comeback nih dan nuansa baru di era time skip nih nantinya sudah di depan mata. Akhir kebangkitan Sarada Sharingan dan kaburnya Boruto bersama Sasuke kemarin pun juga menjadi antitesis lain. Arc selanjutnya akan mengingatkan Dejavu Naruto Shippuden dan menuju babak time skip paling seru nih. Lawannya bukan lagi Akatsuki, tetapi kasta paling tinggi bangsa Otsutsuki. Nah, satu lagi nih, sebenarnya yang menarik tentang Eida ini tak sepenuhnya jahat kepada Boruto loh. Dia juga sadar dia melakukan kesalahan, tetapi Eida berjanji sebagai permintaan maaf dia tak akan mencari Boruto melalui penglihatan Dojutsu Senrigannya sampai beberapa waktu yang ditentukan. Jalan terjal masa depan Boruto, penantian era kejayaan Jogan. That sound like wonderful idea.
Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai era kejayaan Dojutsu Jogan dan masa time skip ini nanti. Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again.